Oke teman-teman, anjay. Oke, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia kembali. Seperti pada judulnya, maka teman-teman harusnya sudah tahu dong videonya. Judul, thumbnail sudah jelas. Asik. Itu adalah intro yang paling yang paling ya biasa lah ya kan. Kita sudah lama nggak menyapa melalui video kan. Semoga kalian sehat-sehat aja kan, semoga kalian baik-baik aja di masa ini, di masa pandemi ini, walaupun ada keterbatasan dalam segala aspek yang mungkin dalam segala aspek itu memiliki keterbatasan karena memang kondisinya sekarang tidak stabil. Sebelum kita mulai, cuci tangan kalian dulu ya. Takut kena bekas-bekas yang enggak gitu. Oke. Seperti biasa, kita saya disclaimer dulu bahwa semua video dan tutorial hanya untuk tujuan informasi dan pendidikan. Kami percaya bahwa peretasan etis, keamanan informasi, dan keamanan cyber harus menjadi subjek yang familiar bagi siapa saja yang menggunakan informasi digital dan komputer. Kami percaya bahwa tidak mungkin membela diri dari peretas tanpa mengetahui bagaimana peretasan dilakukan. Oke, jadi selalu itu yang saya tanamkan dalam channel saya ini, karena belajar dari sebelumnya bahwa channel ini pernah di-ban gitu. Berulang-ulang kali saya kasih tahu bahwa supaya teman-teman juga mengetahui kenapa videonya kayak gini ya kan, ya karena ada keterbatasan gitu di sini. Jadi kita harus bisa mempertimbangkan juga gitu di mana kita bermain gitu, supaya kita tahu bahwa oh ternyata kalau saya kayak gini bahwa ini saya dapatkan gitu. Jadi harus kita pertimbangkan. Oke teman-teman, sebelumnya kita harus memahami konsep sesuatu yang ingin kita mulai gitu kan. Apa itu Google Doc kan? Saya ngebacot bentar ya di sini. Kenapa di sini saya pakai upgrade, karena lama sekali saya nggak membuka terminal saya untuk mengupgrade ya. Jadi takutnya ada yang ketinggal update terus terkena malware kan, mungkin kan. Oke. Jadi kita mulai aja. Sebelum kita mulai, kita harus memahami dulu konsepnya apa. Apa itu Google Doc? Google Doc itu kan sering kita dengarin, cuman pertanyaannya adalah kalian tahu nggak apa itu Google Doc? Nah, jadi itu yang harus kita ketahui hari ini. Apa itu Google Doc? Mengapa ada Google Doc? Apa fungsinya? Apa tujuannya gitu kan? Supaya jelas gitu. Jadi sesuatu itu hadir di kehidupan kita dengan kejelasan yang harus kita pahami gitu. Jadi jangan hadir aja gitu. Nanti kalau ditanya mau ngapain, mau mana, nggak bisa, nggak tahu apa-apa kan ujung-ujungnya. Jadi kita langsung mulai aja. Kalau untuk saya pribadi, untuk memahami Google Doc itu adalah semacam pemanfaatan atau kayak semacam ada kata-kata yang menjadi semacam perwakilan dari antara beberapa informasi yang berderet gitu. Kayak misalnya kita bilang A, bahwa A itu digunakan dalam berbagai kosakata gitu. Nah, informasi dalam kosakata A ini tadi terwakilkan oleh A itu sendiri. Oke, gimana caranya? Langsung kita start. Oke, jadi menurut Mbah Google ya, Mbah Google itu mengenal saya udah tanya kan apa itu Google Doc Mbah gitu. Jadi Mbah Google menjawab bahwa Google Doc atau disebut juga dengan Doc Query atau Google Footprinting atau Footprint adalah suatu pemanfaatan search operator Google. Jadi Google ini kita manfaatkan sekilas. Kalau kita lihat Google ini adalah sesuatu yang sangat sepele gitu, tapi untuk orang-orang yang tahu kegunaan Google ini apa, nah itu sangat berbahaya gitu. Saya pernah mengatakan bahwa Google ini bisa menjadi senjata paling tajam di dunia di saat nanti gitu. Karena kenapa? Kalau misalnya dunia ini dipertahankan dengan kemajuan teknologinya, tidak ada perang dunia yang menghancurkan dunia ini. Jadi pemanfaatan Google ini atau search engine ini, walaupun Google terlihat seperti ini, cuman di sisi lain Google itu ada kelebihan juga gitu, dan search engine yang lain gitu. Jika ini dipertahankan maka bukan sangat berbahaya, cuman kan efeknya bagi orang-orang itu secara tidak langsung itu akan bisa menguntungkan dan bisa merugikan gitu. Nah, bagaimana cara kita membuat
Google ini menjadi bermanfaat, kita gunakan sebagai sarana kita untuk mencari informasi, sarana kita untuk mencari apa sih yang ingin kita tahu gitu tentang di Google gitu kan, untuk membaca-baca. Nah, itu tujuannya positif. Bagaimana kalau ini diubah oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk menyerang kita atau untuk melakukan semacam pengumpulan data yang secara tidak memiliki izin. Cuman kan di Google kan kita tidak bisa batasi gitu kan, karena di Google ini kita sukarela memberikan informasi kita kepada Google gitu. Nanti kita akan bicara tentang soal big data, nanti saya akan buat tutorialnya juga dan pemahamannya juga ya. Tapi di sini kita konsistensi kita di sini akan berbicara tentang Google Doc. Di Google Doc itu sesuai dengan yang saya sudah bacakan atau yang teman-teman lihat di layar, itu adalah tentang query ya. Query itu kayak semacam yang ada di program gitu. Nah, ya karena program Google ini dibuat dari program, ya otomatis dia memiliki query seperti program lain gitu. Apalagi dia ada di website gitu kan. Oke, cukup ini ya, cukup jelas tentang pemahaman atau definisi atau istilah dari Google Doc itu sebenarnya apa, kan mungkin teman-teman harus tahu. Atau apakah teman-teman belum mengetahuinya, bisa buat di kolom komentar, biar saya jawab dengan video, entah nanti dengan video atau dengan saya cuma berkomentar aja. Yang tidak tertentu, yang cenderung terlihat aneh dan bertingkah konyol di sekitar orang lain. What the hell? Dork itu ya. Itu adalah dork. Makanya Google Dork itu ya sesuatu yang tidak tersentuh oleh orang lain. Jadi itu yang saya bilang tadi, bahwa ada beberapa sisi di sesuatu yang kita lihat gitu. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa ternyata ini yang benar gitu. Oke. Google Doc itu ada banyak ya. Saya cari Google Doc, banyak sekali. Wah, ini komputer saya ngelag ya. Oke. Docking itu ilegal? Enggak juga. Jadi ada beberapa teknik yang saya sudah ketahui gitu ya. Biasa kalau kita ini kan cari pakai ini, misalnya kita bisa mencari semacam apa yang kita harus cari. Kita bisa, misalnya kita mau mencari tentang sesuatu di URL gitu. Jadi kita bisa tulis in URL. Nah, in URL ini kita bisa lihat ini ya. Jadi apa sih in URL itu? Ini kan URL nih. Jadi di dalam URL ini ada apa? Nah, itu yang bisa kita spesifikkan gitu. Kalau masalah website kan sudah ada gitu. Maksudnya domainnya kan sudah ada gitu. Jadi di sini kita bisa menambahkan bahwa di suatu website itu ada URL gitu. Ada URL yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu nama, domain, dan spesifikasi domainnya itu kan yang .com atau apalah itu, yang php site.com apalah, yang gov kah, government kah. Terus apalagi yang mau kita cari gitu. Kalau yang bagian satu itu kan sudah terpenuhi secara natural gitu. Secara natural maksudnya kalau kita mau mengakses suatu informasi kan pasti ada URL-nya, URL dari dari servernya, aslinya itu seperti apa gitu. Cuman kan dari server itu kan tidak ditumpuk di satu halaman aja. Ada halaman-halaman tertentu yang kita tidak sadari gitu. Jadi kita bisa mencari misalnya in URL, misalnya di news gitu kan, di news, di parameter ID, di site apa? Site ini adalah kayak nih, kayak .go.id, .co.il ya. Coba kita .co.il. .co.il ini Israel ya. Nah, jadi banyak banget gitu. .rvi gitu. Nah, PHP di Israel. Terus ada dork ada di sini, exploring Google, hacking teknik. Terus apa lagi teman-teman? Misalnya teman-teman mau mencari siapa yang harus kita cari? Kita coba aja cari random gitu. Sini satu person yang harus kita
siapa ya, Mr. X gak sih, Mr. X, siapapun yang akan muncul. Nah, inch. Jadi kita bisa lihat di sini kan apa namanya, perusahaan ya, claim panel info ini. Kita harus cari person di kalau perusahaan ini. Misalnya Mr. X, Jordi. Kita cari Jordi, siapa yang akan Jordi jangan orang Indonesia lah, orang luar aja. Jordi Alba aja misalnya. Nah, Jordi Alba ini kan pemain bola ini. Oke, kita cuma tahu namanya, cuma kita tahu mukanya kan, ini orang. Kita lihat ke semuanya Jordi Alba gitu kan. Kita masuk ke Wikipedia. Ini adalah contoh dari penggunaan ini ya. Mohon maaf kalau agak nge-lag sedikit soalnya. Waduh, cek. Atau tadi enggak kedengaran. Misalnya kita buat Jordi Alba, tag apa ya yang ingin kita cari, face. Udah juga face. Soalnya face-nya semua ya, faces saja. Apa yang kita cari ya, kita bisa kasih teks seperti itu, terus kita cari umur ya. Nah kan keluarlah umurnya berapa gitu kan. Asal, kita bisa cari asal. Nah, asal berarti kalau ini cuma muncul di sini, berarti disinilah tempat asalnya bisa kita temui gitu. Jadi kita bisa cari, nah ini menggunakan cara pemain Spanyol, nah terus asalnya bisa kita cari di sini karena yang ditemukan oleh Google ini cuma di atas ini. Ini kalau untuk kita gunakan, coba kita pakai ini, gunakan di ini ya, apa, coba kita cari handphone. Dia terlalu famous dengan bolanya sih. Handphone, siapa tahu dia ada megang HP kan, baru kita cari kan. Jadi kayak gitu kira-kira ya. Itu sudah berapa menit ini? Masih 13 kok. Jadi itu kira-kira cara-caranya gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini top Google Doc. Kita bisa pakai ini, ada core, cyber security, entitle. Nah, entitle itu kan kalau teman-teman lihat ya, aduh jangan pakai ini biar kelihatan lah. Oke. Kita search kosong nggak mau ya, titik aja lah. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kita find dulu title mana nih? Banyak soalnya dia lagi ini nge-like langsung. Jadi title itu kan ada di website. Jadi kesimpulannya seperti ini. Dari elemen-elemen yang ada di website itu terdiri dari teks, dari in-text, kalau title, in-title, terus kalau database bukan in database. Jadi kayak gitu, kayak logiknya itu dipakai terus digunakan lagi kayak semacam sintaks gitu, supaya sintaks itu berupa apa, berupa titik kayak gini ya.
Jadi Google itu lebih mengeluarkan informasi yang lebih dalam gitu. Nah kalau cuma misalnya kita cari pernapasan, ya mungkin pernapasan itu aja gitu. Search, nah searchsecurity.com. Jadi ini yang paling ini ya. Kalau kita dalam dunia ini ya, dunia cyber security, kita harus memahami kayak gini. Misalnya search, kita bisa ubah ini kemana, kita ubah aja ke kita cari website apa ya, salah satu website apa bisa kita pakai. Sodan ini, jangan Sodan, World aja gitu. Malaysia coba, misalnya kita cari Israel aja gitu. Ini misalnya loh ya, tidak ada apa-apa, saya buat video di sini tidak bertele-tele. Oke. Site.co.il corporation. Jadi kita bisa pakai salah satu yang mana yang kira-kira yang bagus. Misalnya ini, gitu kan. Kita ambil aja secuil ini aja. Baru kita masukinnya di sini. Baru kita masuk. Apa yang akan kita dapatkan? Nah, ini adalah Search Google. Kapan ini presentasi ditampilkan pada 3 Oktober. Nah, jadi ini ada googleuser.com AI, terus ada ini adalah Search Google untuk apa? Untuk il.co. Ini gambar ini telah dijepret halaman ini ditampilkan pada tanggal sebentar. Jadi ini kalau di Google ini sudah ada yang sudah ada seperti ini ya, sudah ada maksudnya sudah ada kayak semacam logik juga untuk memahami ini. Jadi kita jangan pakai ini dulu, kita cari charge. This door will show you the search version of the any website. Oke, jadi apa versi website itu, makanya tadi itu ada tanggal ya, misalnya gini, search versi websitenya. Kita ambil aja lagi dari sini sebagai salah satu contoh. news1.co.il news1.co.il. Nah, what happened di sini kan? Jadi dia tidak menerima. Harusnya dia tidak bisa ini dong, karena saya nggak ngerti bahasanya. Oke, kita cari yang lain. Kalau itu kan untuk mencari ini ya, untuk mencari versi web jadi dari website. Makanya kalau untuk yang pertama tadi dikasih tahu bahwa website itu dari tahun ini sampai ke sini gitu. Terus file type used to search for any kind of extension. Jadi teman-teman juga bisa pakai ini. Misalnya teman-teman mahasiswa butuh informasi file type apa, CDR misalnya, .cdr apa ya, vektor gak ada. Kita file type terus PDF. Nah, jadi di sini ada semua. Jadi PDF search engine bahkan ada PDF search engine ya. Terus apalagi, kita mau cari file type yang kayak teks, in text. Nah, kalau untuk mencari password kita bisa cari ya password
database db. Nah, jadi jadi untuk file type ini bisa misalnya in text, tuh kita kasih password. Jadi misalnya kita buka ini, untuk tipenya dia pakai teks. Terus apa isi file? Isi filenya adalah, nah kan, isi filenya itu berhubungan dengan password, emailnya apa. Jadi ini ada PayPal. Nah, ini informasi-informasi semacam ini gitu yang agak berbahaya gitu. Teman-teman bisa lihat ada email beserta password di sini. Cuman ini pasti sudah mati gitu. Bahkan yang lihat pun udah 8.000 orang. Nah, kita bisa lihat di sini. Juga ada informasi yang sama itu dengan format yang kita masukin. Terus apalagi in URL, terus ada admin gitu. Jadi maksudnya dari in URL itu ada admin. Jadi pas nanti kita masukin, dari semua data yang ada itu ketika kita klik, maka kita akan dilemparkan kepada URL admin. Apalagi ya, when search for the extractor enter text used to only links. Trails will show the page use security in there and not the safe word trails. Tidak usah. Jadi nanti untuk Google hacking nanti saya kasih tahu ya di video lain. Jadi kurang lebih seperti itu. Misalnya untuk site, misal teman-teman mau buat TV. Nah, ini karena Google udah mendeteksinya seperti ini, jadi harus klarifikasi. Nah, jadi ketika kita buat TV, site TV, jadi website yang berhubungan dengan TV gitu. Jadi Twitch TV, YouTube, Android TV gitu kan. Jadi itu adalah kegunaannya yang sangat powerful gitu. Jadi ini saya cuma mencontohkan contoh yang aman untuk saya pertontonkan di YouTube gitu ya. Kalau untuk contoh yang lebih gila lagi, dimana kita bagus buatnya kan. Tapi kalau untuk Dinimo, saya mau jadi streamer Dinimo, cuman untuk ini belum bisa karena laptop saya tidak memadai gitu, speknya tidak memadai untuk live stream. Oke, mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang selalu setia walaupun terkendala. Untuk mau menonton video saya itu harus menunggu lama gitu kan. Tapi banyak orang-orang yang DM saya kayak bilang semangat gitu kan. Ya, terima kasih orang-orang seperti itulah yang ya maksudnya bukan meremehkan yang lain, cuman kan selalu mengingatkan. Itulah teman tuh seperti itu, yang bagus itu seperti itu, kayak mengingatkan kita gitu ketika kita lupa gitu bahkan. Tapi kan sebenarnya ya karena saya banyak ini agenda perkuliahan gitu, jadi belum bisa untuk untuk terlalu buat video banyak gitu. Nah, video ini sudah saya tumpuk berapa banyak ini sudah, tapi masih di review YouTube. Jadi teman-teman sabar untuk menunggu. Oke, terima kasih teman-teman atas supportnya. Jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan info yang sama seperti kalian, supaya ketika kalian punya teman lah untuk diskusi gitu, karena ilmu pengetahuan itu muncul ketika adanya diskusi. Oke, thank you, see you in the next video. Keep secure on the internet.